Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai quantity ataupun output dari software TRB ini. Setelah kita selesai melakukan pemodelan, kita bisa melihat hasilnya dengan cara pertama melakukan kalkulasi terhadap model yang kita sudah buat. Jadi kita klik menu quantity, klik calculate, lalu kita bisa centang lantai yang mau kita hitung, atau kita bisa centang semua lantai. Perhitungan calculate ini harus dilakukan setiap ada perubahan terhadap model dan kita mau lihat kuantitinya berapa. Kita boleh pilih beberapa lantai saja untuk kita calculate, atau bisa juga kita menggunakan semua lantai ini untuk kemudian kita calculate semuanya. Adapun file ini jika kita tutup lalu kita buka lagi, kita tidak perlu melakukan kalkulasi ulang jika sebelumnya sudah pernah dihitung. Hanya ketika kita ada perubahan saja dan kita mau lihat hasilnya, maka perlu kita calculate kembali. Di sini kita akan coba klik calculate untuk kemudian kita tunggu proses kalkulasinya selesai untuk satu project ini. Setelah selesai melakukan kalkulasi, kita bisa melihat berbagai macam output yang dihasilkan dari software ini. Yang pertama, kita bisa masuk ke view quantity by kategori, lalu kita bisa centang semua lantai, untuk kemudian kita melihat quantity tulangan yang terpasang. Tulangan terpasang di sini dinyatakan dalam mutu tulangannya, dibagi berdasarkan elemennya dan berdasarkan lantainya, kemudian dibagi berdasarkan diameter tulangannya. Satuan berat di sini adalah dalam kilogram, dan di sini ada bagian penjumlahan ataupun summary-nya, dan di kanan bawah ada summary untuk semua kilogram tulangan yang terpasang. Ingat, di file ini, di dalam view quantity by kategori, hanya memunculkan tulangan yang terpasang saja. Belum termasuk dengan quantity waste ataupun yang dibuang. Di sini kita juga bisa mengubah tabel classification condition ini menjadi beberapa bentuk yang lain dengan cara klik set classification condition, lalu kita melakukan centang di kolom-kolom lain. Misalkan untuk all, saya bisa munculkan name, lalu kita bisa lihat dengan lebih rinci quantity untuk setiap elemen yang ada di sini. Kemudian kita juga bisa set classification condition untuk memunculkan classification rebar jika misalnya kita membutuhkan tulangan-tulangan, misalkan kita ingin membedakan kolom bagian tulang utamanya dan juga bagian sengkangnya dan lain-lain. Semua klasifikasi bisa kita nyalakan atau kita matikan di bagian ini. Kita juga bisa mengatur spesifikasi ataupun urutan cara penyampaian laporan ini dengan cara mengatur urutan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya dari tabel ini. Misalkan kita jika klik pada bagian floor lalu kita move up, maka kita bisa lihat informasi floor-nya menjadi duluan di depan. Di sebelah kiri juga terdapat perincian untuk masing-masing balok dan masing-masing elemen yang kita modelkan. Di sini jika kita ingin hanya memunculkan beberapa bagian saja, kita bisa klik range setting, kemudian kita bisa ubah untuk menampilkan hanya beberapa lantai saja, misalkan seperti ini. Jika kita membutuhkan subtotal, kita bisa klik di kiri bawah, maka software akan menunjukkan subtotal dari bagian-bagian ini. Misalkan di lantai 2, subtotal dari diameter 10 adalah 609. Untuk tabel ini juga bisa kita klik export, lalu export to Excel, untuk kemudian kita lihat di dalam format Excel. Nah, view quantity by kategori ini adalah tempat untuk kita melihat quantity yang terpasang, ataupun berapa tulangan yang dipasang dalam kilogram di dalam masing-masing dari elemen yang sudah kita buat. Setelah itu, kita bisa menggunakan view quantity untuk melihat quantity beberapa item saja. Misalkan kalau saya pergi ke elemen beam, lalu saya memilih balok ini saja, saya klik view quantity, maka saya bisa lihat quantity hanya untuk balok ini saja. Namun, jika saya pilih balok-balok yang lain, maka secara langsung tabelnya akan menyimpulkan di dalam tabel baru
sehingga kita bisa melihat kuantitinya hanya untuk area yang kita pilih saja. Setelah itu, kita juga bisa melakukan klik edit rebar, lalu memilih salah satu elemen ataupun komponen, dan melihat breakdown dari tulangan yang ada di dalam file ini. Kita bisa melihat breakdown ini untuk masing-masing elemen. Di sini, di kolom nomor 2, menandakan tentang mutunya, kemudian diameter yang digunakan bentuk tulangan. Shape di sini adalah hanya informasi untuk TRB, menandakan bahwa bentuk ini adalah bentuk ke-637 dari library TRB, dan bisa diabaikan saja. Lalu ada juga formula perhitungannya, rumusnya, dan juga bentuk dari panjangnya. Kemudian ada juga untuk totalnya dalam kilogram, apakah itu main bar ataupun sengkang. Kemudian ada zona konstruksinya, jika misalkan kita bagi menjadi zona konstruksi. Kemudian ada remarks-nya. Setelah edit rebar, kita juga bisa menggunakan rebar 3D untuk melihat 3 dimensi dari visualisasi tulangan yang kita gunakan. Di sini kita bisa manfaatkan model ini untuk melihat apakah hitungan kita secara visual benar atau tidak. Kemudian terakhir kita juga ada rebar layout, yang mana bisa kita gunakan dengan cara klik rebar layout dan pilih salah satu itemnya untuk melihat potongan ataupun gambarnya dari samping maupun dari atas. Semua gambar ini bisa di-save ke DXF dengan cara klik tombol Save as DXF di bagian atas, dan kemudian dapat diedit sesuai dengan kebutuhan. Kita juga bisa menampilkan informasi-informasi ini dengan cara klik di bagian kanan, yang akan dibahas pada video selanjutnya dengan lebih mendalam. Selain itu, kita juga bisa menggunakan print rebar schedule untuk melihat semua bentuk potongan dari item yang kita pilih. Di sini kita bisa melihat dalam bentuk laporan untuk rebar schedule ataupun tulangan yang kita modelkan di dalam model kita. Di sini di bagian kiri atas ada nama dari elemennya dan juga ada posisinya dalam koordinat, di mana tanda plus menandakan geser ke kanan atau ke atas, dan tanda minus artinya geser ke kiri atau geser ke bawah, sesuai dengan angka yang ditulis di belakang plus atau minus ini. Untuk mengganti halaman, kita bisa klik di atas, dan untuk export ke Excel, kita bisa klik export to Excel. Adapun kita bisa menggunakan print elemen rebar schedule untuk mendapatkan summary-nya. Bentuk ini sama dengan laporan sebelumnya, hanya saja ditampilkan dalam format berbeda yang disusun lebih rapi ke bawah. Adapun kita bisa melihat di bagian modul report di bagian bawah. Lalu kita centang untuk semua lantai. Kita bisa klik pada rebar combination report untuk melihat pola potong yang dibuat dalam software TRB ini. Secara default, software TRB sudah mengeluarkan bentuk-bentuk potongan dan juga panjang dari masing-masing potongan tersebut, yang kemudian akan diurutkan dari yang paling panjang sampai yang paling pendek. Dan juga akan dikategorikan untuk setiap diameter dan juga mutu tulangannya. Panjang tersebut kemudian akan disusun supaya kita menghasilkan waist yang tidak bisa dipakai lagi di tempat lain. Maka jika kita melihat waist 444 di sini, artinya panjang ini tidak bisa dipakai lagi di lantai manapun yang kita centang. Namun jika kita matikan salah satu lantai, maka kita bisa lihat waist-nya akan naik karena metode perhitungannya tidak mempertimbangkan lantai yang tidak kita centang. Kita juga bisa mengubah lantai ini dari set range untuk melakukan perubahan yang lebih massal. Misalkan pada contoh ini kita bisa melihat hanya waist yang dihasilkan oleh lantai 1. Ataupun kita juga bisa klik set range, klik kanan lalu expand all, dan kita bisa mengatur waist yang dihasilkan hanya untuk elemen tertentu saja, misalnya hanya untuk elemen kolom. Dengan cara ini kita bisa melakukan filter terhadap laporan yang ingin kita lihat. Di sini akan saya kembalikan
untuk semua kuantitinya. Dari tabel ini kita bisa lihat kolom pertama menandakan panjang dari batang yang kita asumsikan, yaitu 12 meter. Lalu ada mutu dari tulangan dan juga diameternya, dan pola potongnya dalam milimeter atau bentuk panjang. Waist length adalah sisa dari potongan ini yang tidak bisa dipakai lagi di tempat lain. Total number adalah jumlah potongan yang seperti ini, dan specific weight adalah berat kilogram per meter untuk diameter 10 yang digunakan di laporan ini. Lalu ada total weight, yaitu berat 12 meter dari setiap batang ini. Dan juga ada waist, yaitu berat specific weight dikalikan dengan waist length-nya. Untuk waist yang ada di kiri atas, ini dihasilkan dari total dari waist dibagi dengan total dari weight batang 12 meter untuk menghasilkan angka 6,25%. Di sini kita bisa klik next di atas untuk melihat laporan-laporan untuk diameter lainnya. Kita juga bisa ekspor ini ke dalam bentuk Excel. Di rebar combination report, kita bisa melihat rekapannya, yaitu berapa banyak batang yang kita butuhkan berdasarkan model yang kita buat. Di sini, untuk mutu BJTD 40, diameter 10, panjang 12 meter, kita membutuhkan 1495 batang dengan berat spesifik kilogram per meternya demikian. Maka kita dapat total beratnya. Berat yang ditampilkan di sini adalah berat yang sudah mempertimbangkan waist, sehingga ini adalah berat dari total batang tulangan yang kita butuhkan. Kita akan selalu melihat angka berat di sini selalu lebih besar daripada yang ada di view quantity by kategori. Dikarenakan di view quantity by kategori hanya mempertimbangkan tulangan yang terpasang, namun tidak menghitung berat dari tulangan yang akan dibuang. Di dalam modul report, kita juga bisa melihat hasil lain seperti rebar schedule, rebar shape schedule, yang bisa kita gunakan untuk keperluan yang berbeda-beda. Nah, sampai di sini, ini adalah in general cara mengambil output dari software ini, dan setelah ini kita akan bahas lebih detail mengenai bagaimana mengubah cara hitungannya dan pembahasan lebih detail untuk masing-masing elemen ini.